Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melihat tentang masalah syarat sah sujud. Sujud merupakan salah satu rukun di dalam salat. Kalau kita tidak sempurna melakukannya, maka salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu kita perhatikan dalam sujud ini, karena banyak kita lihat saudara-saudara kita ketika melakukan sujudnya tidak seperti yang dijelaskan di dalam agama kita. Maka ketika sujud ini tidak sah, sujud merupakan salah satu rukun salat. Kalau sujud itu tidak sah, maka salat kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan sujud di dalam salat. Yustaratu li sihhatis sujud. Ada beberapa syarat supaya sujud itu sah. Yang pertama, ayak sudah bihawihi ilal ardhis sujud, bahwa seseorang mengqasad sujud itu. Bahasa lain, seseorang yang melakukan sujud di dalam salat, sujudnya itu betul-betul karena tujuan sujud, bukan karena tujuan yang lain. Contohnya, ketika orang umpamanya hendak turun, kemudian tiba-tiba ada suara bom yang meletus, lalu dia langsung sujud. Maka sujudnya itu tidak sah, karena sujudnya bukan untuk sujud salat, tapi sujudnya karena terkejut atau karena takut kena bom. Maka sujud seperti ini tidak sah. Makanya syarat yang pertama, seseorang mesti sengaja untuk melakukan sujud itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sujudu ala sab'ati a'dha'in. Sujud atas 7 anggota. Yajibu ayakuna sujudu ala al-jubhah wal yadaini wal rukbataini wal qudumaini. Wajib seseorang sujud atas 7 anggota. Mana 7 anggota sujud? Yang pertama kening, 2 tangan, 2 lutut, tambah ujung kaki. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud atas 7 anggota. Lalu Rasulullah menyebut alal jubhati, kening, wa asyara biyadihi ala anfihi, juga Rasulullah mengisyarahkan kepada hidungnya. Wal yadaini, dan 2 tangan, wa rukbataini, 2 lutut, wa atrafil qudubaini, dan ujung 2 kakinya. Hadal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian tentang meletakkan hidung, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, meletakkan hidung itu hukumnya sunnah. Apabila tidak kita letakkan hidung, maka sah salatnya. Yang wajib meletakkan dahinya.
Kemudian syarat yang ketiga, kashfu jubhati, membuka kening. Satu-satunya anggota yang wajib kita buka ketika sujud itulah kening. Maka kening tidak boleh kita tutup saat kita melakukan sujud. Karena ada sebahagian dari akhwat, sebahagian daripada perempuan yang menutup dahinya saat melakukan sujud itu. Maka yajibu kashful jubhah 'inda mulamasatihal ard. Wajib membuka kening ketika kening itu menyentuh bumi. Saat kening menyentuh tempat sujud, maka kening itu wajib buka. Ini banyak kita lihat orang-orang, ya, khususnya perempuan, sebagian perempuan yang keningnya itu ditutup. Maka termasuk syarat sah sujud, keningnya itu harus terbuka. Lianna sahabata syakau min syiddatil hurri 'alal jabahi falam yu'adzin lahum bisitriha. Karena sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah SAW karena panasnya tempat sujud, sehingga sahabat ini minta kepada Rasulullah untuk bisa menutup keningnya. Jadi Rasulullah dengan sahabat dalam sebuah perjalanan, kemudian tiba waktu salat zuhur, ya, waktu salat yang sangat panas sehingga pasirnya panas luar biasa. Kemudian salah seorang sahabat minta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah saya menutup kening?" Lalu Rasulullah tidak mengizinkannya. Lima rawa Khabbab ibni Arad radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hurrar ramda fi jibahina wa akafuna. Kami mengadu kepada Rasulullah SAW tentang panasnya pasir, ya, ketika menyentuh dengan kening kami dan dengan telapak tangan kami. Lalu kami minta izin kepada Rasulullah untuk menutup kening kami. Falam yashkuna, maka Rasulullah tidak merespon permintaan kami. Maka falau kana al-kashfu ghairu wajib laqila lahum bisitriha. Andai kata membuka kening itu tidak wajib, maka Rasulullah akan mengizinkan sahabat itu untuk menutupnya. Ya, hadal hadis rawahu Muslim. Hadis ini, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Maka menjadi perhatian kita semua, menjadi kewajiban kita semua untuk memberitahu kepada saudara-saudara kita, kepada akhwat-akhwat kita yang ketika salat itu keningnya itu ditutup, sehingga ketika sujud keningnya juga tertutup, sehingga ini menjadi masalah besar ketika kita melakukan sujud. Karena syarat sah sujud itu kening mesti terbuka. Tapi kalau anggota lain itu boleh tertutup. Tangan boleh kita pakai sarung tangan, kaki boleh pakai sarung kaki, enggak ada masalah. Tapi kalau kening itu wajib terbuka. Kemudian syarat sah sujud yang keempat at-tanakkus, wa huwa raf'ul asafil 'alal a'ali, yaitu lebih meninggikan yang belakang daripada yang depan. Artinya ketika kita melakukan sujud, maka wajib pantat itu lebih tinggi daripada kepala. Artinya kepala di bawah, pantatnya di atas. Maka kalau ada orang melakukan sujud antara pantat dan kepalanya itu lurus, maka salatnya itu tidak sah. Kalaulah umpamanya ini kepala, ini pantat, ya, ini sah sujudnya. Tapi kalau seandainya sama seperti ini, itu sujudnya itu tidak sah. Kalau sujud tidak sah, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yushtaratu alla yasjuda ala thawbin muttasilin bihi. Disyaratkan bahwa
tidak sujud atas pakaian yang pakaian itu bersambung dengan orang itu, dengan orang yang mengerjakan salat itu. Umpamanya ada orang, kalau orang Arab itu ada memakai lengannya agak besar, baju jubah, ketika sujud maka lengannya itu menyatu sehingga dia sujud di atas lengannya itu, maka tidak sah salatnya. Ya. Jadi tidak sujud di atas pakaian yang pakaian itu bersambung dengan dia dan bergerak-gerak saat dia bergerak. Maka kalau saya memakai rida ini, lalu ketika sujud saya sujud di atas rida, maka sujud saya tidak sah, karena dia bergerak saat saya bergerak. Atau kalau perempuan yang memakai mukena, ya, dia sujud di atas ujung mukena itu, maka sujudnya itu tidak sah, karena dia sujud di atas pakaian yang bersambung dengan dia, yang pakaian itu bergerak-gerak dengan sebab bergeraknya dia. Kemudian yang terakhir, yang keenam, al-itminan. Di dalam sujud itu kita melakukan tumakninah. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang salatnya tidak bagus, Rasulullah mengatakan, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Sujudlah engkau sehingga engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud itu. Makanya tumakninah di dalam sujud itu merupakan syarat. Jangan sampai ada orang yang sujudnya tidak ada tumakninah. Apa batasan tumakninahnya? Sekali membaca subhanallah, atau minimal kita membaca sekali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu sudah disebut tumakninah. Atau dalam bahasa lain, tumakninah itu adalah diamnya kita di antara dua gerakan. Diam di antara dua gerakan. Ukuran diamnya sekedar membaca subhanallah. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang masalah syarat sah sujud. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.